sekarang kita kali ini akan ngebahas tentang ganda putra. Karena nggak afdol nih kalau nggak ngebahas tentang ganda putra. Kemarin ada Leo sama Daniel Martin. Iya. Gimana kalian nonton juga nggak? Itu nonton. Juga bikin jantung. Aduh, nggak aman tau nggak sih jantung nonton mereka? Nonton gua. Tapi emang harus diakuin Asrup setelah kejuaraan dunia mainnya jauh lebih pede sih. Iya, pedenya kayaknya. Padahal dia itu dengan bola kencang dia berani defend terus counter attack, defend dan nggak gampang mati. Nah, jeleknya Asrup itu setiap dia unggul di set kedua pasti ada matinya yang aneh. Kemarin bukan konyol nih, bukan. Ini aneh. Oh, ini aneh. Tahu dia nge-net silang. Padahal lu narok doang. Posisinya Leo sama Daniel udah di belakang. Jadinya ada chance buat Leo Daniel buat balik lagi gitu. Pas balik lagi ya Leo Daniel walaupun kemarin kalah ada chance menang itu. Kemarin kalau dia kendor lagi aja kayak set kedua. Lewat tuh kemarin. Kayak di kejuaraan dunia kan juga gitu final tuh. Iya. Kendor juga kan dia kan. Kemarin gitu lagi kok. Tapi memang kalau kita lihat dari komentarnya Babah Ahsan ya, dia bilang itu kan bahwa Astrup sama Anders yang sekarang itu beda sama yang dulu. Sekarang tuh mereka ya pastinya lebih pede setelah kemarin tampil bagus di World Championship. Dan juga katanya Babah lebih susah ditembus. Sekarang lebih secara defense lebih rapet. Terus mainnya juga rapi dan neken. Bukan defend doang kan, balik neken gitu. Dan susah ditembusnya lah dibandingin yang dulu gitu katanya Babah sih seperti itu. Dia lebih mature juga, ya. lebih mature, dia lebih tahu kapan timingnya, kapan gue harus nyerang, kapan gue defend. Jadi emang ya keunggulannya pasangan senior gitu kan, dia lebih tahu kapan timingnya, momentumnya, nggak yang hajar gitu. Nggak yang menggebu-gebu semua bola disikat ibaratnya gitu kan, jadi lebih milih-milih. Kemarin sih Leo Daniel sebenarnya mainnya juga cukup bagus. Di set kedua ketiga ya, set pertama. Tapi di set pertama banyak banget. Banyak mati sendiri kan, iya, banyak mati sendiri. Tapi terutama Daniel loh. Iya, Daniel konon katanya ada masalah di mata. Iya, masih bermasalah nggak sih sebenarnya itu? Kalau gue baca dari berita, statement dari Koar itu memang masih bermasalah karena kan dia harusnya jadinya pakai soft lens yang custom. Bener-bener khusus. Dan itu lumayan lama dibikin buat dia dan itu bikinnya lumayan lama benar. Dan tapi tuh menurut Daniel juga kalau dipakai itu kurang nyaman karena dia lebih cepat kering daripada soft lens biasa sehingga harus kayaknya harus ditetesin air si itunya lah cairan itu. Waduh. Kan Chen Huling dulu bisa main. Tapi kan nggak semua pemain nggak semua pemain nyaman. Ya karena emang belum biasa aja kali. Berarti dari latihan kan dia belum pernah pakai. Ya mungkin dari yang entah soft lens atau kacamata yang kayak Chen Huling itu emang dibiasain dulu. Pasti awal-awal juga nggak nyaman lah semua juga. Ya mungkin kan itu tadi maksudnya beda-beda pemain kan beda-beda tuh nyamannya atau dia mungkin ngerasa kayak ada penghalang gitu di matanya kan. Ya dipaksa aja demi kebaikannya dia kan sebenarnya. Gue berharap bisa dilasik aja sih. Tapi bukannya katanya kondisi mata dia tuh justru korneanya runcing. Iya, karena itu jadi nggak bisa. Tapi katanya di Singapura katanya ada yang bisa. Tapi ya nggak tahu dah. Mudah-mudahan nih nanti dapat solusi ya. Gitu katanya begitu sih. Iya karena ya sangat berpengaruh. Kalau ntar tahu bolanya bebayang. Enggak, apalagi kan kadang ada negara-negara tertentu yang lampunya agak silau kan ya. Iya, lebih agak silau gitu. Ya makanya sangat pengaruh sama performance dia kalau dia ya entah pakai soft lens atau kacamata ya emang harus dipaksa. Pasti nggak enak sih awal-awal. Iya. Pasti nggak enak. Itu dia. Maksudnya ini kejadiannya pas mau lagi restu Olimpik pula jadi gitu emang kan. harus benar-benar dibenahin. Iya, dan kalau juga ditar-tarin ntar jadi ngaruh kan ke dan dia juga jarang juga di Indonesia ya kan ikut turnamen dulu gitu. Iya. Jadi sebuah kondisi yang dilema juga sih buat Daniel. Ditambah lagi kalau kita lihat kan di tangannya juga masih ada tappingan juga gitu kan. Cedera-cedera yang pastinya mengganggu sih di performa. Nah, kalau ngelihat dia di set pertama itu kan banyak banget unforced error, terutama dari Daniel tuh. Kayak pukulannya bisa nggak ngepas gitu. Timingnya kok tiba-tiba belum harusnya mukul dia udah mukul gitu. Kayaknya tuh benar-benar sengaruh itu sih. Apalagi kan ganda putra pasti bolanya cepet ya. Iya. Dan lightingnya juga berpengaruh juga buat dia. Kalau misalnya agak terang dikit itu udah mengacaukan penglihatannya sih. Kalau dari statement Koar sih seperti itu. Ya jadi benar-benar harus ituin lah. Ya, harus cari solusi lah. Karena kalau ya entar dia lama-lama pas syukur-syukur masuk Olimpik gitu.
masuk Olimpik atau dia baru Adjustment coba lagi, pakai soft lens atau pakai kacamata, nanti di Olimpiknya nggak maksimal. Mendingan dari sekarang Paksain paksa aja dulu coba. aja, dipaksa. Ya misalnya kan dia udah tahu misalnya apa sih kelemahannya, ya apa sih dia minus ya Dia silinder, ada dua-duanya. Silinder dan minus. silindernya berapa, kan dia udah dicek kan, tinggal di custom. Nanti kalau pas dia lagi nggak di Indonesia, ntar ada yang dari Indonesia dibawain gitu. Nanti misalnya ketemunya di negara A atau B, ya dipakai dulu aja tuh di latihan. Oh nggak nyaman. Pas dia hari pertama pakai itu, jangan langsung ditargetin aja gitu, karena dia kan adjustable gitu kan. Dia lagi coba. Dan dari secara psikologisnya dia juga, maksudnya setidaknya nggak ada beban gimana banget ya, bahwa oke, berarti tujuan gue yang awal nih adjustment dulu nih karena sama kan mata. nggak mungkin dia nggak ikut kan turnamen karena dia lagi ngejar Olimpik. Kalau emang kayak gitu, pas dia udah pakai kayak gitu, ya jangan lu wajib juara gini. Orang benar. ini aja Dia harus penyesuaian dulu. Iya. Penglihatan Pasti beda. soalnya Iya. bukan Krusial cedera, banget bukan loh. apa, tapi Krusial. krusial Iya dong. itu krusial banget karena kan ya namanya kita atlet, seperkian detik bola datang gitu. Kita Kayak harus Didi kan dulu pernah final All England, soft lens-nya copot, kalah. Nggak kelihatan. Nggak bisa orang, lihat. Gimana udah Burem. burem kan? Iya, Ibarat dia nggak bisa lihat. nebak-nebak doang. Soft lens-nya copot sebelah kalau nggak salah. Copot sebelah, nggak bisa lihat, kalah jadinya. Padahal udah di final All England. Kayak gitu sayang kan. Iya benar-benar. Nah tapi kita ngomongin ganda putra, kemarin kita hampir all final loh. All final. Iya, Jadi hampir the daddies. Tapi kalau kita lihat lagi kok cuma the daddies nih, padahal yang lain yang muda-muda sebenarnya juga ada yang berangkat gitu kan. Ada Fajarian, Fajarian. terus ada Pramiere, Pramiere, ada Bagas Bagas Fikri gitu. Tapi yang justru hampir main di puncak lagi itu the daddies Daddies. lagi. Ya ini emang bapak-bapak. Bukan Bukan bapak-bapak biasa. sembarang bapak-bapak. Bukan sembarang Jahe bapak-bapak memang ini. mereka ya. Emang ya mereka tuh masih bisa ngakalin pemain-pemain yang muda gitu dengan dia udah kalah secara speed kayak kalah, secara stamina. power kalah, stamina kalah. Tapi yang muda tuh masih kepancing sama pola mainnya dia gitu. Jadi mereka nunggu. Nah, kalau udah di semifinal kayak gitu-gitu, itu kan udah makin turun, stamina-nya kan makin turun, Udah makin turun. terkuras. Ya yang muda menang, ya emang menang harusnya. Tapi kalau dengan Baba masih masuk semi, masuk final, masuk quarter, ini mah udah bukan bawa apa, ini mah udah Iyalah, Hendra Setiawan udah hampir 40 tahun 39. umurnya. 39, Bo. dia masih ada di top 10 dunia sekarang. Iya. Gokil. Dan sering jadi sobat weekend malahan. Nah kalau kita lihat justru mereka yang lebih sering jadi sobat weekend dibandingin sama Yang muda. iya terutama Fajarian. Sekarang kan yang lagi jadi sorotan Fajri. Fajarian. Apalagi kemarin juga kan dia kalah di awal juga Babak kedua ya. Sama Taipei ya. Iya. Dan kemarinnya juga maksudnya di turnamen-turnamen sebelumnya juga kalah sama yang non unggulan kalau bisa dibilang gitu. Di Cina kalah sama Asruk. Ya, tapi kan maksudnya dengan mereka harusnya ranking 1 terus juga banyak target lah ya untuk mereka gitu. Kayaknya belum PM bisa juga loh. Ya walaupun nggak bisa disamain sama yang lain, tapi kayaknya Fajarian tuh nggak bisa yang bebannya terlalu lu wajib gitu. Nah terus kayak gimana tuh kalau misalnya dia nggak bisa ditargetin, nggak ya turnamen-turnamen gede kan pasti target dong. Kemarin itu kan awalnya mereka nurun kalau nggak salah karena cedera kan ya. Jadi tuh nurun banget tuh. Cedera. Awal tahun tuh bagus kan di Malaysia, kemudian di All England gitu. Terus waktu itu menurun statement dari Koheri kalau nggak salah karena dua-duanya tuh cedera. Nggak Rian, nggak Fajar cedera. Nah jadi menurun. Nah naiknya lagi yang kemudian susah gitu karena udah beberapa kali kalah sama yang di bawahnya mereka. Mungkin itu berpengaruh juga sama rasa kepercayaan dirinya. Kalau kata Koar kan begitu kan ya. Jadi yang memang masih ada kendala di situ. Jadi mereka mungkin ada kurang yakin atau gimana gitu kalau kata Koar. Jadi pentingnya psikolog dibawa. Iya. Buat Setuju dia sih. ngomong kan, dia pasti buat ngomong. Kenapa dengan keadaan gue sekarang nih, gue nggak pede sama main gue, kok lawan ini kok jadi jauh lebih susah. Padahal secara latihan, maksudnya sama. Secara ya lu masih ada di ranking 1, tapi kan masalahnya sama kepercayaan diri kan, sama nggak bisa nge-handle pressure. Ya
Itu pentingnya psikolog dibawa pas turnamen. Berarti kondisi dulu sama sekarang itu bisa dibilang beda ya. Kalau dulu psikolog itu cuma dibawa di major event aja loh, atau bergu. Kalau misalnya open perorangan kayak gini nggak pernah bawa psikolog. Nah, tapi kan nggak bisa juga kita bilang dulu aja nggak bawa psikolog. Mungkin sekarang udah beda. Zamannya udah beda. Zamannya udah nggak bisa kita ngomongin yang dulu sekarang zamannya beda, lawannya beda, zamannya beda, teknologinya udah beda. Yang lain udah pakai laptop sebelum main, ini analisa ini. Iya. Kita juga ada tahu. Ada sebenarnya juga maksudnya, tapi mungkin entahlah apa kita kalah canggih sih sama negara-negara lain sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya teknologi mungkin dilihat dari negaranya juga. Kalau kita saingan sama Eropa ya wadidaw sih. Atau enggak Jepang kan juga teknologi kan gila-gilaan. Bahkan mereka punya satu institut sendiri gitu yang tugasnya neliti permainan-permainan lawan gitu. Kalau dulu ada satu divisi yang tugasnya neliti permainan minion. Muncullah kemarin di Vietnam aja Jepang bawa orang kayak gitu. Dia ada budget 6 loh. Super 100. Budgetnya banyak kali. Ada tuh cewek bawa laptop gitu, jadi pemainnya datang dulu ini ngomong-ngomong sebelum main. Nah tapi ya kalau yang kita bisa garis bawain yang beda nih, sebenarnya kita juga ada kayak gitu. Tapi entah kenapa kalau menurut gue pribadi ya, kalau gue selama ikut tanding segala macam memperhatikan, memang beda kalau kayak Jepang, Korea, Eropa. Mereka tuh benar-benar bisa ngobrol dulu lama tuh sebelum main, bisa ngatur strategi segala macam gitu. Kita sebenarnya ada juga kayak gitu tuh, dikasih video, analis lah ya segala macam. Tapi nggak bisa kalau kita tuh ngeliat sendiri. Iya, kita cuma kayak mempelajarin, cuma nonton sendiri, udah main gitu. Nggak bisa. Menurut gue kalau nonton gitu harus sama pelatihnya juga. Mungkin karena itu gini, kalau Cina gue lihatnya dari dulu itu mereka kayak gitu. Jadi memang udah culture, udah kebiasaannya. Termasuk seperti menghadap head coach ketika kalah atau menang gitu kan, kita suka ngelihat ya gitu. Nah kalau di Indonesia tuh bukan culture-nya kayak gitu, dan mungkin ya perlu dibiasain aja kayak gitu. Iya, karena nggak biasa. Dan kita lihat ya A/B testing aja. Kalau misalnya kayak gini works, ya udah lanjutin kayak gini gitu. Menurut gue sih. Karena kalau nonton sendiri pun kadang juga, kalau nonton sendiri ya, udahlah gitu. Dan itu kan pendapat lo doang sebagai pemain, belum tentu kapasitas lo qualified pelatih lo kan yang lebih. Pelatih kan pasti lebih tahu kelemahan, apalagi nanti pas main, yang main kan nggak ngerasain. Betul. Pelatih kan lebih lihat dari luar lebih kan. Enak gitu. Nah, menurut gue juga kalau nonton nggak cuma nonton sendiri, harus nonton sama pelatih walaupun nggak full game ya. Misalnya nonton setengah, karena pelatih ada beberapa pemain. Ya udah misalnya 11 di set kedua atau 15 set, ya setengah set deh gitu. Jadi bisa kita lihat, oh ini kelemahannya di sini deh, ini pembukaannya di sini. Kalau menurut gue itu jauh lebih works ketimbang kita nonton sendiri. Tapi kalau seingat gue ya, kalau kita dulu mau turnamen, kita tuh kadang ya, gue nggak tahu nih kalau sekarang, tapi kalau dulu kita mau lawan siapa, kita bisa request, Mas, gue minta dong video ini, gue mau pelajarin, lu mau apanya? Gue mau dia matinya di mana, pembukaan dari kanan kemana, sama kalau dia service. Jadi itu tuh bisa tuh nanti ada potong-potongan. Sebenarnya nggak lama loh, paling satu game itu bisa direkap paling 8 menit. Nggak yang kita nonton. Tapi yang motongnya lama, Dep. Iya, betul. Justru itu timnya harus karena manpowernya biasanya kan jadi cuma emang nggak cuma satu orang sih. Iya, dia nggak bisa itu kalau sendiri, dia harus ngerekap semuanya. Atau dia harus punya teknologi yang bener-bener ini banget ya, kayak Marin tuh gila sih. Dia pakai data ininya tuh, data science-nya luar biasa, ratusan ribu video dia punya, dan itu pengolahannya luar biasa. Itu untuk satu orang, karena satu doang. Kalau ini kan satu platnas banyak. Tim ya. Ya mungkin harus ditambah lah, maksudnya biar bisa kepegang. Karena mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman kan. Betul. Ketinggalan. Iya, karena semuanya udah kayak gitu. Jadi aku pernah dulu pas tanding dikasih lihat potongan video lah, kayak gimana sih. Aku waktu itu kan Kak On masih di Jepang kan. Kak, mau lihat dong kayak gimana sih kalau Jepang ngerekap gitu. Itu detail banget sampai dia bisa tahu dari kotak kanan sini kalau dikasih drive sini berapa puluh % baliknya ke sini. Jadi benar-benar udah kayak hafalan. Kita tuh main kayak hafalan. Ya makanya tipikalnya Eropa kan latihannya hafalan. Iya. Nah, dan itu ya works gitu loh. Berarti Eropa
yang secara nature skillnya itu masih di bawah kita Asia. Harusnya Indonesia udah skillnya luar biasa, ditambah teknologi harusnya lebih lagi. Mantep banget ya. Iya. Dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan nanti ini pas mau di Asian Games, karena kan seminggu lagi kita mau Asian Games nih. Karena itu benar-benar ya video analis itu benar-benar nolong Ya, sih. sport science itu kita nggak bisa tutup mata sih, mau kita ibaratnya tradisi dengan pemain-pemain yang skillful. Tapi kan zaman berubah terus Iya. nih. Sementara semua negara lain udah menerapkan itu Iya, udah gitu. berbenah, kan? Ya kita akan ketinggalan sih kalau kita nggak kejar. Nanti kalau nih ketinggalannya kejauhan berat banget soalnya. berat, Iya, berat. bener. Kita Ini nggak mumpung jadi. sebenarnya kita belum tertinggal, kita lagi disusul aja. Jangan sampai kita tertinggalnya terlalu jauh. Kita terus udah kita agak mau kebalap sih itu sebenarnya. terus kita mau kejar dengan dia yang udah teknologi jauh lebih bagus, gitu, udah makin canggih. Terus kita ya udah ketinggalan mau ngejar, itu kan susah banget ya. Berat gitu ya. Berat banget. Apalagi untuk ngejar-ngejar event kayak Olimpik, Thomas Iya. Uber kejuaraan dunia. Jepang berat. kemarin di Vietnam ada tuh cewek bawa laptop. Itu super 100 Terus loh. 100. Jepang. Itu Super 100 aja maksudnya udah dipantau sebegitunya, karena Iya. mereka juga pengen lihat kan kita pemain-pemain muda kita siapa nih yang kira-kira harus Ya bakal lawan-lawan diwaspadain. iya bakal Iya. lawan-lawan misalnya yang muda ya bakal ketemu-temunya lagi sampai atas kan sama aja Iya, apalagi mirip-mirip. nanti sekelas Asian Games gitu kan, karena ini kan udah mau Asian Games, habis itu tahun depannya udah Olimpik. Asian Games kan udah apa sih, mini simulasi lah ya, Iya. seperti untuk Olimpik ke kecil lah. Olimpik tanpa Eropa lah. Iya, Olimpik tanpa Eropa gitu. Nah, kalau kita ngelihat nih dari pemain-pemain kita yang kemarin berangkat ke Hongkong segala macam dengan hasil, nah kira-kira nih menurut kalian masing-masing targetnya nih gimana nih untuk nanti di Asian Games? Bergu Per ya? sektor. Bergu. Ini bergu. Ya keseluruhan. Bergu putra. Perunggu kali ya? Perunggu. Perunggu. 4 tahun lalu kita dapat perak loh bergu Iya. putra. Kok kita menurun ini perunggu? Apa yang nggak dapet nih apa nih? Siapa? Memang siapa nih Le? Yang tim-tim yang kira-kira Cina. Jepang kah? Cina kah? Cina. Cina iya sih. Cina. Cina. Ganda putranya 2. Iya, iya, Tunggal iya. Bocil putranya. kematian Iya, ganda bocil putra. Tunggal putranya Iya, ada si Yuchi, ada Li Li Sifeng. Shifeng, Lu Guangsu, ada Tapi banyak kita tuh. ada Jojo, ada Ginting, ada Chico, ada Vito. Iya, tapi kan maksudnya Cina dengan ada penontonnya. Dan Tuan kita rumah. ada gongnya. dan Dong. kita itu di kondisi di mana biasa kan kita bertumpu di nomor ganda. Nah sekarang dua-dua nih Fajarian dan Leo Daniel di penampilan terakhir masih Up and down. agak goyang gitu ya. Jadi kita agak deg-degan. Oh, iya, Kalau 4 tahun lalu, Kayaknya udah widih, kokoh ganda banget nih 1 gandanya. Minion, ganda 2 Fajri. Tinggal nyari tunggal Tinggal nih. nyari tunggal 1 gitu. Sekarang malah kita lebih berharapnya di tunggal 2. Ya ganda deh 1 siapa nih? Fajri atau Fajri Jepang. juga pun kalau turun lawannya bocil kematian kan yang lagi pede-pedenya tuh dia. Jepang juga ada Kodai, Kobayashi, Hoki, Toga. Kanta, iya. Itu juga merata lah ya, merata. Nah, kalau Malaysia juga. Ini aja deh, Duh, iya, kira-kira target prediksi kalian masing-masing. Gua bergu putra perunggu. Perorangan? Perorangan, menarik nih. Menarik sekali. Iya, tunggal putra berapa Ayo. gelar Tunggal putra. kira-kira? Indonesia berapa gelar? Indonesia berapa gelar? medali? Berapa Medali apa emas? gelar nih? Berapa emas? Emas. Pengennya Emas sih nih. emas ya, emas. Emas Kita ya? kemarin Berapa dua, emas nih? kita 2 emas Kemarin loh. kita dapat Dua. emas loh. Kita 2 emas ya? 2 emas. Lu Tahun semua ini. juga pada jawab Kita kan? tuh dapat Iya. 8 medali, coy. Iya. Emas Coba. ya? 1. Apa itu? Iya, gue juga sih realistisnya 1 dulu. Realisasi 1. Kira-kira Apa aja deh? 1 oke. Gelap. 1. Gelap ya? Tapi 1. Tapi- yang lu keluar dari 5 sektor itu yang ada kans Tunggal apa? putra. Tunggal putra. Deh. Tunggal putra. Dawid. Tunggal putra atau ganda putri? Tunggal putra atau ganda putri? Ganda putri. Hmm. Berapa emas? Emas Saya ya? 1. Itu satu emas ya? Atau. Berarti antara itu ya? Antara itu. Kalau Berarti 1 juga. Kenapa kita nggak nebak ganda putra ya? lagi Ya, ada Melihat ini saja. soalnya. penampilan terakhir ya. Mudah-mudahan dengan kayak gini jadi Gua kayaknya juga 1 lah. 1 udah paling realistis lah sekarang. Berapa? Dari mana? 1 dari kalau enggak tunggal putra,
Ganda putri. Kok ada apa aja sih? Karena melihat performa Iya. terakhir. Ya lu bisa bilang kenapa nggak bilang 2? Mungkin gua Atau rasa kenapa apa ada satu. slash gitu? Ya, Kenapa gimana nggak ya? 2 tunggal putra ganda putri gitu? Enggak, feelingnya satu doang emasnya, sisanya tuh warna lain. Tapi kalau dari beregu, kalau tadi kan Bule bilangnya beregu putra. Kalau Debbie, beregu putra atau putri? Putri abot. Ya realistis, Iya. maksudnya tunggal harus 1, 2, 3 Tinggal nyari satu loh. abot, Ya, Mbak. berat Pokoknya sih. kalau itu abot. Jadi masih dengan yang tadi lagi aja satu emas. Minimal menyamakan 4 tahun lalu lah ya perunggu ya. Mudah-mudahan. Iya, Semi. itu bergu putranya apa? Beregu putra perak. sama gue juga. Final, gue yakin. Iya. Final dulu. Amin, mudah-mudahan. Nah, ini Biar kita ada reaction nggak kalau ada masuk final ini benar? ada reaction. Ada reaction. Masuk tuh barang ya? Tolong kalian ya, final, tolong. Oke, nanti kita akan balik lagi next week ya berarti ya. Next week. Kita akan ngebahas tentang Asian Game ya? Asian Udah Games. main. Iya. 28 ini hari Sabtu. Lagi rame tuh. Jadi kita Wow. akan ngebahas lebih banyak di minggu depan. Kita pamit undur diri dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Oke, see you.